Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Dalam video sebelumnya, pernah diulas tentang dunia bawah tanah, bahwa selama Perang Dunia II, Nazi pernah 2 kali ke Tibet, Tiongkok untuk mencari dunia bawah tanah. Semua file yang relevan diklasifikasikan sebagai top secret. Hingga tahun 2044 baru dideklasifikasi. Meskipun otoritas terkait menjaga rahasianya dengan ketat, tetapi penyelidikan independen dilakukan secara gencar. Jadi, apakah bumi kita benar-benar berongga? Mungkinkah Nazi Jerman telah menemukan pintu masuk misterius ke bawah tanah? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri lagi topik lama ulasan baru di atas. Kisah ini berawal dari investigasi seorang jurnalis Rusia, Nikolai Subotin. Proyek Orion, bekas Uni Soviet. Selama Perang Dunia II, Nazi Jerman selalu fokus pada pengembangan teknologi hitam, dan penelitian ilmiah Jerman pada saat itu juga meledak, mengembangkan banyak senjata baru di luar bayangan orang-orang saat itu, seperti pesawat tempur, pembom eksperimental Ho-229 Jerman, sebuah pesawat dengan konsep sayap terbang. Desain pesawat yang kemudian digunakan Northrop Grumman untuk membangun bomber siluman B-2 Spirit, dan bahkan tetap digunakan dalam merancang dan melahirkan bomber masa depan Amerika yang dikenal sebagai B-21 Raider. Bentuk dan performanya sangat avant-garde bahkan hingga saat ini. Selain itu juga roket V-2, peluru kendali balistik buatan manusia pertama yang bisa mencapai titik suborbital di luar angkasa. Roket ini juga telah menginspirasi berbagai roket modern, termasuk roket Saturn V yang digunakan dalam perjalanan ke bulan. Belakangan roket dan rudal Amerika semuanya menyerap teknologi rudal V-2. Dapat dikata, rudal V-2 memainkan peran penting dalam sejarah senjata militer manusia. Efisiensi R&D yang luar biasa dari Nazi Jerman ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan teknologi yang melahirkan perang. Apalagi saat itu, Nazi Jerman sedang aktif mencari dunia bawah tanah yang legendaris dengan harapan menemukan poros bumi yang dapat mengubah waktu dan sejarah. Semua aktivitas Jerman ini jelas menarik perhatian Uni Soviet dan Amerika Serikat. Badan intelijen mereka selalu memantau gerak-gerik Jerman. Setelah disintegrasi Uni Soviet, Komite Keamanan Nasional Uni Soviet juga dikenal sebagai KGB. KGB dikenal sebagai badan intelijen yang paling disegani di dunia saat masa Perang Dingin berlangsung 1947 hingga 1991. Saat itu, KGB mengumpulkan banyak file rahasia yang dideklasifikasi oleh Rusia. Pada 2015, jurnalis investigasi Nikolai Subotin menemukan sesuatu yang mengejutkan setelah meneliti sebuah file bernama Orion. File tersebut berisi peta bawah tanah yang menunjukkan bahwa Nazi Jerman mungkin telah mendirikan pangkalan rahasia bawah tanah di Antartika. Di peta itu terdapat sebuah area yang disebut Asgard. Nama ini melambangkan tempat tinggal para dewa dalam mitologi Nordik, adalah alam para dewa yang tidak dapat dijelajahi manusia. Di pojok kiri bawah Asgard, tampak jelas tanda New Schwabenland atau Swabia baru dan New Berlin atau Berlin baru. Sebagai informasi, Swaben baru atau Swabia baru adalah bagian di benua Antartika yang diklaim oleh Jerman Nazi antara 19 Januari 1939 hingga 8 Mei 1945. Wilayah ini dinamai dari wilayah Swabia di Jerman. Sementara itu,
Di bagian belakang peta adalah sebuah benua bernama Liberia. Coba perhatikan sudut kanan bawah peta ini. Tertulis kata Shambhala, kota para dewa, Shambhala Stad der Götter. Mungkinkah Nazi Jerman telah menemukan tanah murni di bawah tanah yang legendaris itu di Tibet? Dalam video Nikolai Subotin, ia juga menunjukkan peta topografi bawah laut dan instruksi lengkap tentang cara menuju Asgard dengan U-boat. Sebagai informasi, maksud tanah murni di sini adalah alam kesempurnaan atau keadaan murni dari seorang Buddha atau bodhisattva dalam Buddha Mahayana. Istilah tanah murni terdapat dalam Buddha Asia Timur dan tradisi-tradisi terkait. Dalam bahasa Sanskerta, istilah tersebut merupakan sinonim dari ladang Buddha, dan beragam tradisi yang berfokus pada tanah murni diberi sebutan Buddha tanah murni. Kapal selam U-209 Jerman. Penulis asal Amerika, Rodney Clough, adalah tokoh terkenal dalam teori bumi berongga. Setelah 45 tahun penyelidikan dan penelitiannya, dia menerbitkan buku berjudul World Top Secret: Our Earth is Hollow, Bumi Kita Berongga. Dalam buku itu, ia merujuk pada surat tertanggal 2 Maret 1985. Tawani W. Sous, mantan Presiden International Society for a Complete Earth atau Organisasi Bumi Datar, menyebutkan dalam suratnya bahwa selama Perang Dunia II, sebuah kapal selam Jerman U-209 diberi misi khusus untuk menjelajahi dunia bawah tanah. Mayor Jenderal Dr. Karl Haushofer yang berpengalaman dalam mistisisme timur melengkapi U-209 dengan bagan dan navigasi. Komandan U-209 adalah Hendrik Broda dan 45 awak kapal termasuk Karl Unger. Pada 7 Mei 1943, kapal selam itu tiba-tiba raib entah kemana. Pada saat itu, U-209 diyakini tenggelam karena kecelakaan. Namun bangkai kapal selam tersebut tidak pernah ditemukan. Informasi tentang kapal selam ini sekarang juga masih dapat dilihat di situs web Jerman. Tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II, Sous menerima surat dari Karl Unger yang mengatakan bahwa U-209 sebenarnya baik-baik saja dan berada di dunia bawah tanah. Sous menuturkan bahwa dia dapat memastikan surat itu ditulis oleh Karl Unger pribadi karena mereka saling mengenal dan tahu itu adalah tulisan tangannya. Lalu, apa sebenarnya isi surat itu? Sous secara garis besar menerjemahkan surat berbahasa Jerman itu ke dalam bahasa Inggris. Berikut kutipannya. Kawan sebangsaku yang terhormat, surat ini mungkin akan mengejutkan Anda. Kapal selam U-209 telah berhasil melakukan misinya. Bumi kita berongga. Dr. Karl Haushofer dan Hess itu benar. Seluruh awak kapal baik-baik saja, tetapi mereka tidak bisa kembali. Kami bukan tahanan. Saya yakin pesan ini akan sampai kepada Anda. Ini adalah kontak terakhir dengan kapal selam U-209. Kita akan bertemu lagi, kawan. Saya mencemaskan mereka yang telah menghabiskan seumur hidup mereka di planet ini sejak kepergian Fuhr. Bahasa Jerman sama dengan pemimpin. Semoga Tuhan memberkati Jerman kita selamanya. Salam, Karl Unger. Surat yang ditulis Karl Unger saat itu berada di atas kapal Jerman U-Boot 209 yang diperintahkan oleh Hendrik Broda, di mana ia menyatakan bahwa kru telah mencapai bagian dalam bumi dan bahwa mereka tidak berpikir bisa kembali lagi. Selama Perang Dunia II, kapal selam Jerman tidak dilengkapi teknologi canggih sehingga hanya bisa menyelam hingga kedalaman 850 kaki. Dengan jarak tempuh 380 mil laut dalam kondisi optimal, jarak terpendek dari laut terbuka ke kutub selatan adalah sekitar 2 kali di bawah 1 mil es
sehingga kemungkinan bahwa kapal selam Jerman bisa membuat perjalanan ke situ sangat rendah. Tentu saja ada kemungkinan sebenarnya Jerman telah memiliki kapal selam yang lebih baik, yang pastinya tidak kita ketahui. Selain itu, kedalaman Samudra Arktik di Kutub Utara adalah sekitar 4 kali dari kemampuan kapal selam Jerman saat itu. Cerita-cerita di atas didukung oleh peta yang dibuat oleh kartografer terkenal Hendrik C. Beran untuk National Geographic Society pada tahun 1966. Dalam peta itu, benua Antartika dapat diamati tanpa lapisan tebal es. Tetapi detail yang paling menarik adalah adanya tulisan di perairan di seluruh benua, dan tampaknya lokasi itu dapat diidentifikasi sebagai pintu menuju rongga pusat bumi. Hitler terobsesi dengan mistisme dan dia sangat tertarik dengan UFO serta sejarah peradaban kuno, dan banyak pengikutnya mengetahui itu dan mendukungnya. Sang Fuhrer ini atau Hitler dikenal akan melenyapkan seseorang yang dianggap mengancam keyakinannya. Kemungkinan bahwa bumi ini berongga, diceritakan hal itu hanya dapat diakses melalui kutub utara dan selatan bumi. Peradaban rahasia berkembang di dalamnya telah memacu imajinasi orang selama berabad-abad. Mungkin menjadi benar setelah ada akses yang mengarah ke dunia itu, yang telah tersimpan secara rahasia selama ribuan tahun. Bukti bumi berongga ditemukan dalam sejarah peradaban kuno yang tak terhitung jumlahnya. Epik Gilgamesh menceritakan bahwa ia mengunjungi leluhurnya Utnapishtim di perut bumi. Dalam mitologi Yunani, Orpheus mencoba untuk menyelamatkan Eurydice dari neraka bawah tanah. Dikatakan bahwa Firaun Mesir berkomunikasi dengan dunia bawah yang bisa diakses melalui terowongan rahasia yang tersembunyi di piramida. Dan Buddha percaya dan masih percaya bahwa jutaan orang tinggal di Agartha, surga bawah tanah diperintah oleh Raja Dunia. Jadi, ketika Anda berpikir bahwa teori-teori ini bisa menjadi tidak lebih dari imajinasi yang berlebihan, Anda benar-benar menemukan bukti dalam sejarah kuno menunjuk ke arah kemungkinan dunia bawah tanah. Apa pendapat teman-teman tentang teori bumi berongga? Apakah mungkin bahwa ada dunia lain di bawah permukaan planet kita? Dan mungkinkah ada kehidupan di sana? Operasi High Jump. Dalam video sebelumnya pernah diulas bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, pasukan elit Hitler yang terdiri dari 250.000 personel tiba-tiba lenyap entah kemana. Pada saat itu, ada yang menduga mereka mungkin telah melarikan diri ke pangkalan rahasia di bawah Antartika. Oleh karena itu, demi menemukan kota bawah tanah Antartika Nazi yang legendaris itu, Amerika Serikat meluncurkan operasi rahasia High Jump. Secara permukaan dikatakan untuk mensurvei dan mengembangkan sumber mineral Antartika. Untuk diketahui, operasi High Jump merupakan program pengembangan Antartika oleh Angkatan Laut Amerika Serikat 1946 hingga 1947. Adalah operasi Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan penelitian Antartika Little America 4. Operasi tersebut diorganisir oleh Laksamana Muda Richard E. Byrd. Pada Desember 1946, Sekretaris Angkatan Laut James Vincent Forrestal mengirim armada besar yang terdiri dari 40 kapal dan pesawat ke Kutub Selatan. Armada tersebut termasuk kapal Angkatan Laut USS Mount Olympus, kapal induk USS Philippine Sea, kapal pengangkut pesawat laut USS Langley, kapal selam, kapal perusak USS Bronson, kapal pemecah es USCGC Northwind, dan beberapa kapal tanker, kapal pengangkut dan sebagainya. Selama operasi, Laksamana Richard E. Byrd ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas proyek pengembangan Antartika. Ekspedisi Antartika keempat Byrd diberi nama Sandi, Operasi High Jump.
Ini adalah ekspedisi Antartika terbesar hingga saat ini dan diperkirakan akan berlangsung 6 hingga 8 bulan. Ekspedisi ini didukung oleh pasukan angkatan laut yang besar, ditunjuk gugus tugas 68, dipimpin oleh Laksamana Muda Richard H. Cruzen dengan jumlah total personel adalah lebih dari 4.000 orang. Armada tiba di Laut Ross pada tanggal 31 Desember 1946 dan melakukan penjelajahan udara seluas setengah ukuran Amerika Serikat, mencatat 10 jajaran gunung baru. Laksamana Byrd diwawancarai oleh Lee Van Atta dari International News Service di atas kapal komando ekspedisi USS Mount Olympus, di mana ia mendiskusikan pelajaran yang didapat dari operasi tersebut. Wawancara tersebut muncul dalam surat kabar Chile El Mercurio edisi Rabu, 5 Maret 1947 sebagai berikut. Laksamana Richard E. Byrd hari ini memperingatkan bahwa Amerika Serikat harus mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap kemungkinan invasi negara itu dengan pesawat musuh yang datang dari wilayah kutub. Laksamana menjelaskan bahwa ia tidak berusaha menakut-nakuti siapapun. Tetapi kenyataan yang kejam adalah bahwa dalam kasus perang baru, Amerika Serikat dapat diserang oleh pesawat yang terbang di atas satu atau kedua kutub. Pernyataan ini dibuat sebagai bagian dari rekapitulasi pengalaman kutubnya sendiri dalam sebuah wawancara eksklusif dengan International News Service. Berbicara tentang ekspedisi yang baru saja selesai, Byrd mengatakan bahwa hasil paling penting dari pengamatan dan penemuannya adalah efek potensial yang mereka miliki sehubungan dengan keamanan Amerika Serikat, mengemudikan dan mensurvei 6 pesawat R-4D, masing-masing dilengkapi dengan kamera mata-mata dan pelacak magnetik. Misi mereka adalah mengukur sebagian besar benua Antartika dan merekam data medan magnet hanya dalam 3 bulan musim panas Antartika. Jika ada kekosongan misterius di bawah permukaan lapisan es Antartika, instrumen ini akan segera mengungkapnya. Dalam operasi survei terakhir pada 19 Februari 1947, 6 pesawat R-4D dikirim pada waktu yang sama, dan setiap pesawat kembali setelah mensurvei data medan magnet sesuai dengan rute yang dijadwalkan. Anehnya, meskipun jalur penerbangan mereka hampir sama panjangnya, pesawat Jenderal Byrd kembali 3 jam lebih lambat dari pesawat lain, dan pesawat itu hampir kosong seolah-olah telah dijarah. Arfridson de Vriesy, 1955 hingga 1956. Sebagai bagian dari kolaborasi multinasional untuk International Geophysical Year (IGY) 1957 hingga 1958, Byrd memerintahkan operasi ini pada tahun 1955 hingga 1956 untuk mendirikan pangkalan-pangkalan Antartika permanen di McMurdo Sound, Teluk Paus dan Kutub Selatan. Ini adalah perjalanan terakhir Byrd ke Antartika dan menandai awal kehadiran militer Amerika Serikat di Antartika. Byrd hanya menghabiskan 1 minggu di Antartika dan mulai kembali ke Amerika Serikat pada 3 Februari 1956. Byrd menemukan dunia lain di wilayah kutub. Terlepas dari prestasi ilmiah dan pencapaiannya yang sangat bersejarah, ada teori yang kurang dipublikasikan yang menyarankan Byrd ke sesuatu yang jauh lebih dalam daripada hanya eksplorasi tentang permukaan dunia. Keyakinan ini tampak lebih seperti fiksi ilmiah daripada sebuah fakta sejarah. Selama ribuan tahun, orang-orang di seluruh dunia telah menulis tentang kota bawah tanah, Agartha. Apakah Admiral Byrd telah menemukannya? Seperti beberapa laporan telah mengklaim bahwa saat mengunjungi daerah kutub, sebenarnya Byrd menemukan pintu masuk ke bumi berongga, Hollow Earth yang luas, di mana terdapat peradaban yang hilang dengan pesawat terbang UFO yang canggih di dalamnya. Meskipun klaim yang dibuat dalam dokumen di atas akan bertepatan dengan penutupan mendadak dari Operation High Jump, yang anehnya dihentikan 6 bulan lebih awal dari yang diharapkan,
Kesaksian dalam buku harian itu terbilang aneh. Ini adalah kutipan yang menggambarkan kedatangan Byrd di kutub pada 1000 jam bertanggal 19 Februari 1947. Kami sedang melintasi pegunungan kecil dan masih melanjutkan ke utara sebaik yang bisa dipastikan. Di luar barisan pegunungan adalah apa yang tampak seperti sebuah lembah dengan sungai kecil atau aliran air yang mengalir melalui bagian tengah. Seharusnya tidak ada lembah hijau di bawah sini. Pasti ada yang salah dan tidak normal di sini. Kita seharusnya di atas es dan salju. Di tepi sungai ada hutan besar yang tumbuh di lereng gunung. Alat navigasi kami masih berputar, bergerak ke sana kemari. Kutipan tersebut, menurut para pendukung teori bumi berongga, menunjukkan keheranan Byrd ketika menemukan celah besar di atas kutub, tempat di mana lembah subur dipanaskan oleh matahari yang ditemukan di bagian dalam planet. Byrd melanjutkan dengan menulis bahwa ia dapat melihat binatang di lembah. Di antara mereka adalah spesimen hidup dari mamut berbulu. Akhirnya setelah mendarat, Byrd bertemu dengan The Master, sang guru, pemimpin kota wakil atau utusan dari kota Agartha, yang mengatakan kepadanya tentang keprihatinannya terhadap dunia permukaan. Kami tidak akan lama menunda misi Anda, dan Anda akan dengan aman diantar kembali ke permukaan dan untuk jarak yang jauh. Tapi sekarang, Laksamana, saya akan memberitahu Anda mengapa Anda dipanggil di sini. Minat kami dimulai tepat setelah ras Anda meledakkan bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Itu adalah waktu yang mengkhawatirkan. Kami mengirim mesin terbang kami, Fluggrad, ke dunia permukaan Anda untuk menyelidiki apa yang telah ras Anda lakukan. Anda tahu, kami belum pernah ikut campur dalam perang dan kebiadaban ras Anda. Tetapi sekarang kita harus, karena Anda telah belajar untuk merusak kekuatan tertentu yang bukan untuk ras Anda, terutama energi atom. Utusan kami telah mengirimkan pesan kepada kekuatan dunia Anda, namun mereka tidak menaruh perhatian. Sekarang Anda telah dipilih untuk menjadi saksi di sini bahwa dunia kita memang ada. Tampaknya, pemerintah telah mengetahui tentang Agartha sebelum Byrd. Menurut The Master, tempat-tempat seperti Tibet, Piramida Giza, dan Kutub Utara, semuanya memiliki terowongan yang mengarah ke Agartha. Geografi Antartika cukup terkenal, dan Laksamana Byrd belum menambahkan sesuatu yang signifikan bagi pengetahuan kita tentang benua Antartika. Jika ini masalahnya, mengapa dia harus membuat pernyataan yang tampaknya liar dan tidak didukung, terutama mengingat kedudukannya yang tinggi sebagai Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat dan reputasinya sebagai penjelajah hebat. Setelah kembali dari ekspedisi Antartika pada 13 Maret 1956, Byrd mengatakan, "The Versen expedition has opened up a vast new land." Ekspedisi ini telah membuka tanah baru yang luas. Kata land, tanah atau daratan, sangat penting. Dia tidak bisa merujuk ke bagian manapun dari benua Antartika karena tidak ada yang terdiri dari tanah dan semua terdiri dari es. Jika ekspedisi Antartikanya membuka wilayah es baru berukuran luas di benua Antartika, tidak akan tepat untuk menggunakan kata land, tanah atau daratan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekspedisinya untuk 2.300 mil di luar kutub selatan pada tahun 1956 adalah atas wilayah tanpa es yang sama yang tidak direkam atau dicatat pada peta manapun dan bukan pada bagian manapun dari benua Antartika. Editor majalah Flying Saucers dan ahli terkemuka tentang piring terbang Amerika Ray Palmer berpendapat bahwa penemuan Laksamana Byrd di daerah Kutub Utara dan Antartika menawarkan penjelasan tentang asal-usul piring terbang yang dia yakini tidak berasal dari planet lain, tetapi dari bagian dalam bumi yang berlubang, di mana ada peradaban maju yang jauh lebih maju dari kita dalam hal aeronautika, menggunakan piring terbang untuk perjalanan udara datang keluar bumi melalui lubang di kutub. Palmer menjelaskan pandangannya sebagai berikut. Seberapa kenal kita terhadap bumi ini? Apakah ada area di bumi yang dapat dianggap sebagai kemungkinan asal piring terbang? Ada dua area penting, yaitu Antartika dan Kutub Utara.
Dua penerbangan Laksamana Bird di kedua kutub membuktikan bahwa ada keanehan tentang bentuk bumi di kedua wilayah kutub. Admiral Byrd terbang ke kutub utara, tetapi tidak berhenti di sana dan kembali ke pangkalan. Byrd pergi sejauh 1.700 mil di luarnya, dan kemudian kembali ke pangkalan Arktiknya karena pasokan bahan bakarnya hampir habis. Seiring dengan bergerak terus maju di luar titik kutub, tanah dan danau tanpa es, gunung-gunung yang tertutup pepohonan, dan bahkan binatang mengerikan, menyerupai mamut purba, terlihat bergerak melalui semak-semak, dan semua ini dilaporkan melalui radio oleh penumpang pesawat. Selama hampir 1.700 mil, pesawat terbang di atas tanah, gunung, pohon, danau, dan sungai. Apa daratan yang tidak dikenal ini? Apakah Byrd dalam melakukan perjalanan ke utara, masuk ke bagian dalam bumi berongga melalui lubang kutub utara? Kemudian ekspedisi Byrd pergi ke kutub selatan dan setelah melewatinya, bepergian 2.300 mil di luarnya. Sekali lagi, kami telah menembus tanah yang tidak dikenal dan misterius yang tidak muncul di peta hari ini. Jadi inilah faktanya. Di kedua kutub itu ada wilayah daratan yang tidak diketahui dan luas, tidak sedikit yang tidak layak huni, yang jaraknya hanya bisa disebut luar biasa, karena mereka mencakup area yang lebih besar daripada wilayah benua yang dikenal. Tanah misteri kutub utara dilihat Byrd dan krunya setidaknya 1.700 mil melintasi arah yang dilalui dan tidak dapat dianggap hanya sebagai jalur sempit. Ini adalah area yang mungkin seluas seluruh Amerika Serikat. Piring terbang bisa berasal dari dua daratan yang tidak dikenal ini di luar kutub. Jika Laksamana Muda Byrd mengklaim bahwa ekspedisi kutub selatannya adalah ekspedisi paling penting dalam sejarah dunia, dan jika setelah kembali dari ekspedisi, ia berkomentar, ekspedisi saat ini telah membuka tanah baru yang luas, akan sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan bagaimana penemuan besar dari wilayah tanah baru seluas Amerika Utara diduga tidak mendapat perhatian dan hampir sepenuhnya dilupakan, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Satu-satunya penjelasan rasional dari misteri ini adalah setelah pengumuman singkat di media Amerika berdasarkan laporan radio Admiral Byrd, publisitas lebih lanjut ditekan oleh pemerintah yang mempekerjakan Byrd dan yang memiliki alasan politik penting untuk mengetahui alasan mengapa penemuan bersejarah Admiral Byrd harus tidak diketahui dunia. Karena dia telah menemukan dua wilayah daratan yang tidak diketahui, yang berukuran total 4.000 mil, dan mungkin sama besarnya dengan benua Amerika Utara dan Selatan. Dan karena pesawat Byrd berbalik ke pangkalan tanpa mencapai ujung wilayah ini yang tidak tercatat di peta manapun. Jelas, pemerintah Amerika Serikat takut bahwa beberapa pemerintah lain mungkin belajar tentang penemuan Byrd dan melakukan penerbangan serupa, melangkah lebih jauh ke dalamnya daripada yang dilakukan Byrd, dan mungkin mengklaim wilayah tanah ini sebagai milik mereka. Markas rahasia Nazi di Antartika. Mengenai pernyataan tentang kemungkinan serangan yang datang dari wilayah kutub, apakah mereka merujuk kepada markas rahasia Nazi di Antartika? Teori konspirasi mengatakan bahwa sekelompok Nazi melarikan diri ke Antartika, di mana mereka mendirikan pangkalan rahasia yang didirikan untuk membantu kelanjutan program pengembangan piring terbang rahasia mereka. Kisah seperti itu telah menjadi legenda selama beberapa dekade. Jika diketahui bahwa menjelang akhir perang, berbagai pesawat canggih telah dirancang oleh Jerman dengan tuduhan lebih lanjut bahwa beberapa di antaranya menyerupai piring terbang. Ini termasuk yang dikenal sebagai Die Glocke, perangkat teknologi ilmiah Nazi, senjata rahasia atau Wunderwaffe, bahasa Jerman untuk senjata ajaib. Kota bawah tanah suku Hopi. Di banyak belahan dunia lainnya, terdapat legenda tentang dunia bawah tanah. Selain Shambhala Tibet yang pernah disebutkan sebelumnya, juga ada kota bawah tanah dalam legenda suku Hopi, suku primitif Amerika yang sering terbukti ramalannya. Menurut legenda turun-temurun suku Hopi,
Manusia pernah beberapa kali dimusnahkan Sang Pencipta karena keserakahan, kesombongan, dan sebab lainnya. Orang Hopi selalu berpegang teguh pada keyakinannya kepada Tuhan. Setiap saat Tuhan akan menghancurkan dunia, orang-orang Hopi akan mendapat petunjuk dari Tuhan, bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari bencana dengan bantuan manusia semut. Sejarah suku Hopi berawal sejak ribuan tahun yang lalu, menjadikannya salah satu budaya tertua yang masih hidup di dunia. Nama asli orang Hopi adalah Hopituh Si Nu Mu, yang artinya orang yang damai. Konsep moralitas dan etika berakar kuat dalam tradisi Hopi, dan ini menyiratkan penghormatan terhadap semua makhluk hidup. Secara tradisional, mereka hidup sesuai dengan hukum Sang Pencipta, Maasau. Suku Hopi percaya bahwa dewa muncul dari tanah, berbeda dengan mitologi lain, di mana dewa berasal dari langit. Mitologi mereka menunjukkan bahwa semut menghuni jantung bumi. Dalam kasus Indian Hopi, menurut penulis Dr. Hank Kratzmann, tetua Hopi tertentu menjaga hubungan dengan suku subteran mereka sampai hari ini. Juga ada indikasi bahwa beberapa suku secara keseluruhan benar-benar pindah ke bawah tanah sebagai akibat invasi dan pelanggaran batas Anglo-Sakson atas Amerika. Dugaan yang sama juga dibuat dalam hubungan dengan suku Maya, Inka, dan beberapa suku Amerika Selatan dan Tengah lainnya. Saat kuliah di Universitas Arizona Utara, Hang bertemu dengan seorang teman dari suku Hopi, Carl Kepave Walt. Waltz membawanya ke sebuah gua di Grand Canyon atau Ngarai Besar, Arizona pada tahun 1961, membawanya ke dunia bawah tanah. Di sana, Hang jatuh cinta dengan seorang gadis cantik dari pusat bumi dan berencana menikahinya. Namun karena Hang masih memiliki barang-barang pribadi yang tidak bisa ditinggalkannya di permukaan bumi, jadi dia meminta untuk pulang dulu ke permukaan. Teman Hang dari suku Hopi, Waltz, mengantarnya kembali ke permukaan dan mengatakan kepada Hang untuk memanggil namanya ketika Hang kembali ke Grand Canyon dan dia akan datang menjemputnya. Namun saat Hang kembali bersama barang-barang pribadinya, Waltz tidak pernah muncul lagi. Hang merasa kecewa dan sedih, juga sangat merindukan gadis dari dunia bawah tanah itu. Hingga usia 70 tahun, Hang yang lahir pada tahun 1935 baru menikah dan meninggal pada tahun 2010. Sebelum meninggal, dia menulis buku tentang pengalamannya berjudul Kopavi, yang diambil dari nama tengah teman suku Hopinya. Namun karena terhalang oleh jandanya, buku ini tidak diterbitkan. Pengalaman Hank Kratzmann sangat mirip dengan cerita dongeng Tiongkok kuno. Namun sayangnya, dalam perjalanan yang tak disengaja dan secara kebetulan memasuki negeri dongeng, tetapi melewatkan kesempatan itu karena merasa berat meninggalkan hal-hal duniawi. Pertanyaannya, mungkinkah ada dunia gaib yang tidak diketahui manusia di bawah tanah? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.